Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga ya di mata kuliah manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan. Oke, pertama kita akan membahas tentang strategi manajemen rantai pasok atau pasokan ya. Strategi manajemen rantai pasok mencakup berbagai keputusan dan aksi ya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau entitas. Itu mau itu perusahaan kecil, besar ya, mau dari distributor itu entitas ya dari organisasi namanya. Nah, dan beberapa organisasi dalam satu rantai pasok ya dari supplier ya dari bahan mentah sampai dia produknya jadi. Nah, untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dengan kemampuan sumber daya yang ada, di mana kayak mengatasin jangan sampai stok barang itu kosong, ya. Di mana mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang dijual, misalnya kayak mie, ya. Mie itu jangan sampai ada produk yang kosong, kayaknya mie goreng misalnya. Ternyata mie goreng ini adalah produk yang sangat disukai oleh kalangan masyarakat, jadi jangan sampai kehabisan. Atau contoh paling simpelnya adalah misalnya ikan, ayam ya, salah satu contohnya. Nah, tujuan strategis ini namanya dalam pengertian adalah mencapai keunggulan kompetitif ya. Dalam keunggulan kompetitif ini berarti dia harus namanya efisiensi, ya, efektif, di mana uang itu biaya produksi seminimal mungkin ya, dan mendapatkan hasil keuntungan yang setinggi mungkin ya. Nah, di mana responsivitas ya terhadap perubahan permintaan pasar. Bisa jadi ya kayak perubahan rantai pasok ini dari yang awalnya itu uh, bersifat manual ya, kayak manual ini berarti dia banyak manusia yang bekerja di dalamnya sampai yang menggunakan IoT, AI ya, di dalamnya di mana mesin-mesin yang bekerja. Nah, ini yang menjadi perubahan pasar ya. Jelas akan berhubungan dengan namanya efisiensi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang strategi efisiensi atau disebut dengan juga namanya lean supply chain ya. Nah, strategi ini cocok untuk produk fungsional, yaitu produk dengan permintaan stabil dan siklus hidup panjang. Contohnya kayak bisa kalian lihat di paling bawah ini ya, tapi kita akan bahas dulu sedikit. Fokus strategi ini adalah menekan biaya dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Pada dasarnya intinya bagaimana proses produksi tadi ya, apakah menggunakan tenaga manusia misalnya ya, menggunakan manusia untuk mengelola bahannya jadi di dalam produksi ya, apakah itu jauh lebih murah atau menggunakan alat atau menggunakan AI ya, dengan menggunakan AI misalnya jauh lebih murah tapi walaupun harganya awalnya lebih mahal tapi sekali beli itu bisa mampu bertahan 10-15 tahun misalnya ya. Nah, salah satu juga pemikiran dari situ strategi efisiensi. Nah, makanya di sini ciri-cirinya adalah meminimalkan ongkos produksi dan distribusi ya. Makanya ada namanya meminimalkan ongkos atau biaya intinya di dalam produksi dan distribusi agar jauh lebih murah. Kedua, menerapkan konsep lean manufacturing dan just in time atau JIT untuk mengurangi pemborosan. Pada dasarnya lean manufacturing ini adalah kita saya bilang di awal, misalnya dia punya namanya sebuah perusahaan A. Nah, perusahaan A ini kalau dia menggunakan karyawan, misalnya 100 karyawan, bisa menghasilkan 1000 produk. Nah, tapi kalau dia menggunakan mesin, ya, biayanya awalnya memang mahal. Tapi dia bisa menghasilkan satu bulannya, tadi kalau tadi misalnya 1000 produk, ini bisa sampai 10.000 produk sebulannya. Dengan maintenance misalnya tidak seberapa ya, dengan anggapannya daripada menggaji orang, misalnya seperti itu salah satu contohnya ya, misalnya. Nah, itu salah satunya. Ya. Ketiga, persediaan diminimalkan agar perputaran stok lebih cepat. Ya, jadi persediaan itu jangan sampai berlebih. Ya. Jadi ada namanya analisa. Kalau kita belajar kayak data mining, yaitu untuk analisa ya, nanti akan belajar machine learning, deep learning itu untuk melakukan analisa ya di bagian produksi atau permintaan ya dari konsumen. Keempat, transportasi menggunakan metode list dan truckload ya. Jadi pada dasarnya sedikit mungkin ya. Jadi penggunaan truk itu sedikit mungkin, tapi isinya di dalamnya dimaksimalkan. Bukan berarti dia harus lebih dari batas maksimumnya ya, tapi dimaksimalkan ya. Jadinya misalnya nih ya, atau ya, makanya di sini ada kata atau list dan container load. Jadi pada dasarnya di pilihannya antara dua. Kalau misalnya pakai truk ini, dia cukup bawa ya. Misalnya pakai truk ternyata cukup, nggak perlu pakai kontainer. Tapi kalau barangnya lebih banyak, jangan pakai truk, pilih yang pakai kontainer. Ya. Jadi ada pemilihan di sini, makanya akan menekan biaya pengiriman. Yang keempat adalah pemilihan pemasok berdasarkan biaya terendah atau cost oriented ya, dengan kualitas yang masih dapat diterima. Keenam, sistem produksi menggunakan pendekatan make to stock atau MTS di mana produk
dibuat berdasarkan prediksi permintaan ya, berdasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berapa sih intinya penjualan yang terjual barang ini dari distribusi itu. Misalnya ternyata dari distribusi itu ternyata terjual 1000 produk ya bulan ini. Bulan depan ternyata 1500. Bulan ketiga ada 1300. Nah, itu dianalisa berapa nilai rata-ratanya penjualan itu, baru jadikan kesimpulannya berapa harus produk yang akan dijual di bulan selanjutnya. Habis itu contoh produknya ya sehari-hari kayak sabun, ya kertas, lampu, makanan kemasan yang pasti akan selalu digunakan setiap harinya ya. Nggak mungkin enggak gitu. Pasti setiap orang ada pasti menggunakan sabun ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah strategi responsif namanya atau agile supply chain. Nah, strategi ini cocok untuk produk inovatif, contoh kayak handphone dan lain sebagainya lah ya. Yaitu produk dengan permintaan yang tidak stabil dan siklus hidup pendek. Fokus utama strategi ini adalah fleksibilitas dan kecepatan dalam merespon perubahan. Jadi masuk dalam siklus pendek ini ya, bukan berarti dia sebulan 2 bulan habis gitu ya. Jadi maksudnya dalam siklus pendek namanya juga inovatif ya. Ada namanya produk itu tidak diinginkan fiturnya. Misalnya nih fitur yang saat ini misalnya kita punya handphone. Fitur saat ini misalnya ternyata handphone kita menggunakan IPS misalnya layarnya ya IPS. Ternyata IPS ini kurang cocok, kurang bagus misalnya. Ya. Ternyata pas setahun kemudian atau 2 tahun kemudian ternyata ada namanya layar yang namanya AMOLED. Misalnya ya seperti itu ya, setahun aja bedanya. Nah, produk yang saat di permintaan saat melakukan produksi, barang yang diproduksi ini lebih dari 1000. Seharusnya barang itu bisa bertahan sampai 2-3 tahun misalnya ya. Ternyata gara-gara ada namanya produk yang namanya AMOLED tadi dengan harga hampir mirip dengan yang harga pertama, orang akan milih ke layar AMOLED yang jauh lebih nyaman, ya, lebih memanjakan mata misalnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, ciri-cirinya adalah investasi dan inovasi produk dan fleksibilitasnya produksi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan permintaan barang. Ini tadi karena berhubungan IT, AI, dan lain sebagainya. Atau paling sederhana adalah saat ini kayak Samsung gitu ya. Dia punya Samsung, Oppo, dia punya fitur-fitur yang memanfaatkan AI ya untuk editing video, gambar, seperti itu salah satunya. Ketiga, menggunakan persediaan pengaman atau buffer stock namanya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Nah, kalian bisa tahu nih, pernah waktu itu, kalau kalian lihat aja sekarang ini, kalau handphone yang baru keluar itu, yang pertama kali baru keluar, mau launching, itu pasti ada namanya pre-order, PO ya. Nah, kalau melakukan PO itu bukan hanya untuk hanya untuk melihat berapa yang ingin dibeli ya, tapi juga menganalisa apakah produk ini disukai atau enggak oleh masyarakat. Ya. Oke, yang keempat, transportasi lebih cepat dan fleksibel menggunakan RTD ekspedisi udara dan kurir ekspres ya, jauh lebih sederhana. Jadi barang di sini tidak seperti yang tadi sampai berkontainer dan lain sebagainya. Kalau yang ini jauh lebih sedikit, tapi dia misalnya menggunakan kayak kargo misalnya. Oke, misalnya menggunakan kargo, tapi itu tidak akan sebanyak kayak barang-barang kayak makanan ya, yang hari-hari. Jadi ini palingan ya satu truk itu kan sudah kayaknya kebanyakan ya kalau ngirim barang. Paling di satu ke daerah itu udah sampai satu truk lah palingan satu daerah itu. Karena ini tadi, karena produk ini tidak mungkin dibeli setiap hari ya. Habis itu pemilihan pasok berdasarkan kecepatan fleksibilitas atau speed oriented dibandingkan biaya. Ya. Jadi pemilihan pasok ini berdasarkan kualitasnya. Misalnya nih, ada yang namanya MediaTek dengan Snapdragon. Ya, orang akan akan memilih Snapdragon misalnya. Ternyata Snapdragon jauh lebih nyaman, lebih tidak cepat panas dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Tapi bisa secara harga misalnya MediaTek tadi jauh lebih murah. Tapi di pasar orang tidak terlalu menginginkan namanya prosesor MediaTek misalnya ya. Ternyata dia lebih senang menggunakan Snapdragon. Atau kebalikannya, bisa jadi orang senang pakai MediaTek karena misalnya dia nyaman dalam main game dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya ya. Habis itu sistem produksi menggunakan pendekatan assembly to order ATO, make to order, dan engineer to order, di mana produksi dilakukan setelah ada pesanan pelanggan. Ya, pada dasarnya intinya makanya ada yang namanya analisa ya atau dari pre-order tadi kah. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi tidak juga diproduksi secara massal secara berlebihan ya.
Ya pada dasarnya semua SCM seperti itu, tidak berlebihan. Jadi tergantung dari kemampuan dari pabriknya, ya pembuat produksinya, berapa mampunya, dan juga harus dibatasi dengan melihat prediksi per tahunnya, apakah produk ini akan bisa bertahan sampai 2 atau 3 tahun atau hanya bertahan setahun, ya. Habis itu contoh produk yang menggunakan strategi responsif ada contoh seperti fashion trend ya, habis itu smartphone, laptop dan produk custom ya, produk custom seperti furnitur khusus dan kendaraan dengan spesifik tertentu seperti Tesla dan lain sebagainya, selalu ada namanya perkembangan. Tapi itu kurang terdampak ya. Sorry, bukan terlalu enggak terlalu kena. Yang paling kena itu adalah smartphone, laptop ya, paling cepat itu dengan menggunakan EU supply chain ini. Habis itu ada namanya postponement ya dalam strategi supply chain. Postponement adalah strategi menunda diferensiasi produk sampai ada pesanan dari konsumen. Nah, ada dua bentuk komponen ini. Pertama, production postponement, menunda produksi barang sehingga pesanan spesifik diterima. Contohnya adalah industri komputer. Ya, kalau di komputer itu kan ada yang namanya lihat kebutuhan. Contohnya kemarin ya, kita pernah ada yang di tahun 2019 sampai 2022 2021 2022 terakhir itu, di mana permintaan VGA itu jauh melonjak dengan harga yang tinggi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi saat orang ingin membeli VGA, orang akan memikirkan nih, harganya pertama mahal. Jadi di beberapa tempat ada yang melakukan yang namanya saking mahalnya ya. Jadi orang tidak ingin menyediakan stok di situ. Ya, tidak nyetok jadinya. Kenapa? Karena saking mahalnya tadi takutnya peminatnya berkurang. Hanya orang-orang tertentu yang membeli. Nah, oke, misal saat orang-orang tertentu membeli, tapi masalahnya saat orang-orang tertentu ini dia hanya yang punya uang, tapi orang yang misalnya orang yang tidak terlalu punya banyak uang, mereka akan tidak dapatkan barang. Nah, kalau di dalam penjualan ya, dalam bidang industri, dalam penjual beli itu ya, barang itu jauh lebih baik dibeli oleh semua orang barangnya dengan harga yang cukup mudah dibeli gitu. Kalau kemarin kan waktu yang PGA itu harganya jauh melonjak, jadi hanya orang-orang tertentu dan belum tentu mereka juga beli gitu ya. Jadi ada beberapa barang bisa tertahan di situ. Orang biasa mau beli, tapi kan harganya mahal, dia nggak jadi mau beli gitu. Habis itu ada namanya logistik postponement ya. Menunda distribusi barang dengan menyimpan stok di pusat distribusi strategis sehingga barang baru dikirim setelah ada permintaan dari wilayah tertentu, misalnya menggunakan PO ya. Nah, ini contoh sepertinya batu bara ya, paling simpelnya batu bara lah ya cara kita menjelaskannya. Di mana batu bara ini kalau dibutuhkan misalnya ternyata kita perlu namanya 1000 ton baru dikirim 1000 ton. Ya, itu salah satu contoh dari logistik postponement. Nah, ini faktor yang mempengaruhi implementasi strategis. Pertama adalah karakteristik produk, fungsional atau inovatif. Yang kedua adalah jenis pasar dan konsumen yang dilayani, retail, business to business, atau manufaktur. Ketiga adalah kapasitas sumber daya perusahaan, produksi, distribusi, dan logistik. Dan permasalahan eksternal. Eksternal itu banyak ya, ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal ya. Atau pada dasarnya adalah aturan atau kebijakan intinya ya. Nah, ini faktor yang mengaruhi implementasi strategi rantai pasok. Jadi di Indonesia ini kan dengan kebijakannya yang sangat besar, dengan bukan sangat besar, banyak ya kebijakannya, itu akan membuat rantai pasok ini sangat beragam di Indonesia, ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, habis itu ada namanya decoupling point dalam supply chain. Atau bisa kita singkat dengan DV ya, atau order penetration point atau OPV bisa juga disebut itu. Nah, ada titik dalam rantai pasok di mana aliran barang berubah dari berbasis perkiraan atau forecast driven menjadi berbasis pesanan pelanggan. Jadi ada juga kemungkinan seperti itu ya. Makanya tadi misalnya kayak PGA tadi kan harganya mahal, orang yang di bagian toko-toko yang tidak terlalu besar ya, toko-toko kecil anggapannya yang misalnya tidak terlalu besar, dia akan membeli kayak PGA itu kalau orang order dulu, PO dulu. Kalau orang tidak PO, dia tidak akan pesankan. Nah, titik ini menentukan sejauh mana produk diproduksi berdasarkan prediksi versus pesanan aktual pelanggan. Ya, kalau ini jelas jauh lebih enak. Kalau barangnya langka itu emang paling dicari. Cuma masalahnya adalah karena saking mahalnya, biaya untuk membeli barang itu dengan kecepatan orang beli itu tidak sebanding. Ya, tidak sebanding. Apalagi misalnya kalau oke lah misalnya di Jakarta itu ya, misalnya Jakarta itu paling enak tuh kalau kita stok habis gitu. Tapi daerah-daerah misalnya kayak Kalimantan, misalnya Sulawesi,
itu akan jauh lebih lambat ya untuk pembelian penjualannya. Nah, bagaimana mengatasi hal seperti itu? Makanya sekarang ini ada yang namanya adalah e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana mengatasi hal-hal seperti tadi itu. Nah, discovery point ini adalah sangat penting karena mempengaruhi strategi produksi, fleksibilitas operasional, dan efisiensi logistik. Semakin dekat DV ke pelanggan, semakin responsif rantai pasok, sedangkan semakin jauh DV ke pelanggan, semakin efisiensi rantai pasok. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah semakin dekat DP, ya, jadi semakin responsif rantai pasok, jadi semakin mudah dalam mengaturnya. Ya, jadi misalnya di kebutuhan, misalnya kayak kalian nih, contohnya adalah Yamaha. Yamaha tuh paling gampang responsif. Jadi kenapa responsif? Karena dia punya namanya Honda ya. Honda, kita simpulkan Honda. Kenapa Honda? Karena Honda itu ya, kita after sales atau after penjualan itu kita dihubungin, diminta responnya, gimana tanggapan kita dengan barang. Itu akan tahu nih keberapa kebutuhan pelanggan. Tapi saat kita semakin jauh dengan pelanggan itu, misalnya kayak contoh lah kayak Kawasaki, misalnya produk-produk agak lumayan mahal lah, maka semakin efisiensi. Kenapa dibilang semakin efisiensi seperti pasoknya? Karena barang yang akan dijual akan semakin sedikit, dia hanya melakukan namanya prediksi atau kebutuhan. Kebutuhannya ini dari mana? Dia ngecek, oh ternyata misalnya di Kalimantan barang ini cuma terjual 5, 4. Ya udah, dia nyetoknya hanya sekitar itu gitu, dia ngirim ke Samarinda. Oh ternyata setiap bulan kita kirim aja 5 atau 4 motor sudah. Nah, kalau di semakin dekat dengan DP tadi, di supply point tadi ya. Jadi supply point ini seperti contohnya gudang ya, kayak gudang besar. Jadi kita simpulkan lagi seperti ini. Dia anggap gudang besar. Di supply point itu jadi dia model gudang besar yang didekatkan ke suatu daerah. Misalnya nih, gudang Honda itu ada di Kalimantan Timur misalnya. Ternyata ada di Samarinda atau di Balikpapan, anggaplah Balikpapan, dia ada di Balikpapan. Sedangkan Kawasaki ini gudangnya ada di Jawa Timur. Semakin dekat DP ke pelanggan, jadi semakin dekat, anggaplah semakin dekat gudang ini, maka responsif tadi. Kenapa responsif? Dia akan langsung cepat ngasih barang. Oh nih, dia ada di Samarinda ada perlu 10, kirim 10. Nah, tapi kalau dia semakin jauh, dia akan memikirkan berapa sih yang akan saya kirim ke sana biar saya tidak terlalu berlimpah barangnya. Nah, tapi ada kemungkinan barang yang dari Balikpapan tadi dikirim lagi ke Jawa, ada kemungkinan seperti itu, ya. Nah, ini jenis decoupling point dalam supply chain. Ada namanya make to stock, assembly to order, make to order, engineer to order. Nah, make to stock adalah berada di tahap pengiriman produk ke pelanggan. Ya, jadi make to stock ini produk dibuat berdasarkan prediksi permintaan atau forecast driven. Ya. Menggunakan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat. Jadi intinya dia menyimpan barang di gudang. Dia menyimpan barang di gudang bahwa anggapannya kalau dia punya gudang yang besar, dia akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat di daerah tersebut gitu. Nah, cocok untuk produk permintaan stabil dan siklus hidup panjang. Contoh barang konsumsi seperti sabun, makanan ringan, dan peralatan rumah tangga. Habis itu kedua ada namanya assembly to order, ya, pada tahap perakitan akhir. Nah, komponen standar diproduksi lebih awal dan dirakit setelah ada pesanan pelanggan. Mengenai risiko kelebihan stok produk ya dengan tetap memberikan fleksibilitas kustomisasi. Jadi custom ya jadi sesuai dengan kebutuhan, contoh seperti laptop dan lain sebagainya ya. Atau PC ya, lebih tepatnya ke arah komputer, atau enggak seperti ini, sebetulnya sebenarnya lebih ke arah brand-brand seperti yang mobil, motor, dimana kalau kayak mobil kan di Indonesia ini kita hanya menyediakan namanya kerangkanya ya. Nah, sedangkan mesinnya itu dikirim dari luar. Nah, itu contoh-contoh assembly gitu ya. Habis itu ada namanya make to order, ya, berada dalam aplikasi pembuatan komponen. Produksi hanya dimulai setelah ada pesanan pelanggan, meminimalkan persediaan tetapi meningkatkan waktu tunggu pelanggan ya. Contoh batu bara, minyak dan lain sebagainya. Atau misalnya dengan pesanan mobil dengan fitur khusus juga termasuk ya. Oke, selanjutnya adalah engineer to order atau ITO ya. Berada pada tahap perancangan produk. Produk baru dirancang dan dibuat setelah ada permintaan pelanggan. Hampir mirip seperti tadi juga. Siklus produksi lebih lama karena mencakup penelitian dan pengembangan.
Nah, ini contoh lebih kompleksitas seperti proyek konstruksi pesawat terbang yang mana kita perlu namanya mikirkan bahan bakunya ya dari kerangka dan lain sebagainya ya. Nah, ini strateginya kalian bisa lihat dari contoh penggunaannya ya di sini atau misalkan kalian baca. Dari contoh kita ada di sini ada Indomaret dengan Eramat. Eramat ini adalah produk adalah suatu perusahaan yang ada hanya di Kalimantan Timur ya saat ini ya. Nah, jangkauannya makanya Indomaret itu jangkauannya seluruh Indonesia dan dia membuka yang namanya toko di daerah ya. Bahkan di daerah pedesaan pun ada gitu. Selama ada yang punya uang untuk membuka. Ya, jadi kayak bekerja sama, saya bekerja sama misalnya dengan Indomaret ya untuk membuka toko di daerah misalnya Kali Kukar misalnya atau daerah tempat saya gitu ya. Nah, habis itu strategi supply chain efisiensi tinggi berbasis just in time. Jadi sesuai dengan kebutuhan apa saja dibutuhkan di sana. Misalnya nih, oh daerah musim ini ya musim hujan ternyata. Oh musim hujan itu perlu misalnya pakaiannya agak tebal misalnya ya. Oke, kita kasih dia barang baju misalnya agak tebal di situ. Atau misalnya, oh ini musim panas misalnya. Orang musim panas perlu namanya keramas ya. Misalnya keramas, arti perlu namanya sampo lah ya kalau di Maret itu. Nah, perlu kita sediakan dia produk sampo yang lebih banyak sedikit daripada musim-musim biasa gitu ya atau musim hujan. Nah, satunya. Ini efisiensi tinggi, fleksibilitas tinggi berbasis permintaan lokal. Ya. Pada dasarnya ini hampir mirip ya pada dasarnya dari fitur-fiturnya ya ini hampir mirip. Cuma yang jadi pembeda adalah di bagian desolving point-nya menurut saya. Kenapa? Kalau di sampling point-nya Indomaret ini dia adalah distributor center. Maksudnya apa? Gudang utamanya itu cuma satu misalnya. Gudang utamanya cuma satu. Misalnya kayak Indomaret itu gudang pertama ada Indomarko misalnya ya. Nah, sedangkan kalau Eramat itu tokonya itu adalah gudangnya langsung. Nah, itu bedanya. Kalau yang di sini ya ini gudangnya langsung, baru disebar ke toko-tokonya. Sedangkan Eramat itu dia lebih ke arah Eramatnya yang menjadi gudangnya. Itu daerah situ yang menjadi perbedaan besarnya kalau antara Indomaret dengan Eramat. Makanya kalau orang beli di Eramat itu jauh lebih murah harganya. Karena stok yang diberikannya di sana jauh lebih banyak dan jadi harganya lebih murah. Sedangkan yang di distribution center ini harga yang dikasihkan ke saya misalnya sebagai penyedia itu jauh lebih mahal sedikit. Dia tidak akan terlalu berdampak kalau harganya seperti mie ya, itu tidak akan terlalu berdampak. Harga murah ya 10 ribuan, 15 ribu, 20 itu tidak akan terlalu berdampak. Tapi kalau produk-produk yang harganya mahal, misalnya nih kayak Pampers, misalnya susu anak, ya, susu Indomaret, susu Milo misalnya. Nah itu salah satu pasti akan jauh berbeda, bisa sampai 5 atau 10 ribu, 5 ribu atau 10 ribu. Nah itu yang menjadikan perbedaan besar antara Indomaret dan Eramat. Oke, silakan nanti ditanyakan kalau ada yang masih kurang paham ya dari penjelasan saya atau saya masih menurut saya masih kurang menurut kalian kurang paham, silakan nanti ditanyakan ya kalau bingung. Jadi silakan langsung temui saya saat kalau ingin ada yang tanyakan tentang perkuliahan kita. Oke, sekian dari perkuliahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.